Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi Asidiki, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 LPTK Universitas Uin Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500138887. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDTL Muhajirin kelas 3 dengan materi ketentuan-ketentuan puasa. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta, cinta Rasulullah, cinta Tuhan bahagia selamanya sampai masuk surga. Amin. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Ting tong ting tong. Selamat pagi semuanya. Pagi, oke? Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, semangat semuanya hari ini. Semangat. Ya, kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai, kita cek dulu kelengkapan belajar kalian. Coba masih semuanya, pensil-pensilnya, alat tulisnya, buku-bukunya lengkap semuanya. Selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan dalam proses belajarnya. Tidak ada yang nggak paham. Insya Allah semuanya paham kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Pak minta Maryam untuk memimpin doa di depan. Istidadan. Tangannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Silakan dulu kembali. Oke. Baik, kita akan cek dulu kehadirannya ya. Kira-kira siapa hari ini yang tidak masuk dan hari ini semangat masuk. Untuk cek kehadirannya, kalau dipanggil namanya, sebutkan tempat destinasi tujuan kalian yang kalian impikan dan ingin kalian datangi ketika liburan nanti. Oke? Misalnya, Komat sebut Ahmad, misalnya maunya dia kemana? Ke Saudi Pak, silakan ya. Sebutkan tempat yang ingin kalian tuju ketika liburan. Paham? Oke. Adnan Arfan Abizar Zendrato, Jawa. Adrena, Bandung. Ahmad Mugni, nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Sakit. Oke. 6 orang tidak masuk. Indonesia
tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, berbangku hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang kita pembiasaan baik kita hari ini, yaitu murojaah surah apa? Surah Ad-Duha. Masih apa surah Ad-Duha? Masih. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Semuanya baca. Walaili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Sebelum kita mulai pelajaran kita bikin kesepakatan kelas yang sudah biasa kita lakukan setiap harinya. Jangan lupa ketika ingin izin ke kamar mandi harus apa? Izin, harus angkat tangan. Ada yang tahu nggak arti dari puasa apa? Apa? Tunjuk tangan. Apa? Menahan diri. Hari ini kita akan membahas masalah puasa. Apa sih ketentuan-ketentuan puasa itu? Tapi sebelum kita bahas, Pak Ahmad ingin bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Nanti teman-teman ya, yang namanya disebutkan yang ada di atas ya, nanti bisa pindah tempatnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, murid mampu meyakini puasa Ramadan sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid mampu memahami pengertian dan ketentuan puasa dengan benar. Murid mampu menunjukkan hafalan niat dan doa berbuka puasa dengan baik. Halo Sobat Sumber Belajar, kali ini akan saya jelaskan tentang puasa Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata saum atau siam yang artinya adalah imsak, yaitu menahan. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, puasa adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa.
mulai dari Diperhatikan. disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun kalau dia menunjukkan wajibnya puasa di bulan Ramadan yaitu bulan Nafis, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas Afian, perhatikan. sebelum kamu. Puasa Ramadan diawali dengan niat pada malam hari. Bacaan niat puasa Ramadan itu shoma qadim karena dari fardhi syahri Ramadan Hadis sanati fardhulillahi ta'ala. Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sedangkan syarat wajib puasa Ramadan antara lain yang pertama adalah Islam. Puasa hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah balik. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat, mampu melaksanakan puasa. Kemudian syarat puasa antara lain yang pertama Islam. Kemudian mumayyiz Ya, mumayyiz. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Selanjutnya rukun puasa yang pertama adalah niat dalam hati. Niat ini diwajibkan pada tiap-tiap malam. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, malam berjemaah usawi qabla al-fajri fala siyamu lahu. Artinya, barang siapa yang tidak melihat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Kemudian dengan puasa yang kedua adalah menahan diri daripada makan dan minum atau menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Orang yang diperbolehkan berpuasa antara lain yang karena orang sakit. Ini yang nggak boleh berpuasa. Yang boleh nggak puasa. Orang yang berawal perjalanan atau musafir. Kemudian yang ketiga adalah wanita haid dan nifas. Keempat, wanita yang sedang hamil dan menyusui karena dikhawatirkan mengganggu kesehatan dirinya dan juga anaknya. Dan yang kelima adalah orang yang berusia. Selanjutnya denda atau kafarat puasa. Yang pertama, wajib berqada pada mulai sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Yaitu untuk orang sakit yang masih bisa sembuh, dan juga untuk orang yang sedang dalam yang langsung sakit, dan juga untuk orang yang sedang hamil dan menyusui. Kemudian yang kedua, wajib membayar fidyah atau memberi makan kepada fakir miskin pada tiap hari yang ditinggalkan sebesar 1 mud atau sama dengan 6 ons. Yang pertama, untuk orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, kemudian orang tua yang tidak mampu Sunnah puasa. Ya, sunnah puasa. Rasulullah bersabda, "Fasaqalu fa'inna fi suhuri barakah." Tidaklah kalian makan sahur karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Muttafaqun alaih. Kemudian mengakhirkan makan sahur. Selanjutnya menyediakan berbuka. Kemudian meninggalkan perkataan yang tidak baik seperti berbohong, mengumpat, berfitnah dan sebagainya. Berikutnya berbuka dengan kurma atau yang manis-manis atau dengan air sebelum makan yang lain.
Kemudian memberi makan orang lain untuk berbuka. Hal yang membatalkan puasa lain merupakan adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian muntah dengan disengaja, makan dan minum dengan sengaja termasuk merokok, haid nifas, gila, mabuk, pingsan, jima pada saat puasa. Hikmah berpuasa antara lain dapat mendidik diri untuk bersabar dalam menghadapi cobaan dan penderitaan. Kemudian dapat mendidik diri untuk bersifat amanah dan percaya diri. Dapat mendidik untuk tidak berbuat dusta dan kata keji. Dapat memelihara kesehatan tubuh dan dapat mendidik kita untuk selalu disiplin. Puasa. Oke, baik. Dan puasa ini adalah perintah dari Allah dalam surat apa? Perintahnya Al-Baqarah ayat 193. Kita bacakan. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang hafal? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, sekarang Pak ingin kalian ya kerja kelompok, apa yang tadi kalian diskusikan, yang tadi kalian lihat ya ditulis. Ya, boleh kalian tulis syarat puasa, boleh pembatal puasa, pokoknya kalian dengar. Ya, diskusi bersama-sama, bekerja sama. Kasih waktu 5 menit. Kelompok 1. Siapa yang mau bicara? Adrena, silakan Adrena. Yang keras suaranya. Kelompok 1 menuliskan apa saja? Syarat sah, syarat wajib, yang membatalkan puasa, dan orang yang tidak wajib puasa. Yang syarat sahnya apa aja? Islam, berakal, suci dari haid atau nifas. Apa nih? Berakal. Oke, bagus. Lanjut. Bacanya syarat berakal. wajib. Syarat wajib. Islam, balik, mampu berpuasa. Bagus. Lanjut. Yang membatalkan puasa, makan dan minum disengaja. Oke, betul. Haid, nifas, muntah disengaja, pingsan. Lanjut. Orang yang tidak wajib puasa, musafir, dalam perjalanan, ibu hamil, menyusui, lansia, apa nih? Sakit. Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Ya, ada 3 hal yang disebutkan kelompok. Berapa tadi? Kelompok 4. Kelompok 1. Oh, ada 4 hal yang disebutkan. Bagus. Sekarang kelompok 5. Siapa yang mau bicara kelompok 5? Maju ke depan. Ayo. Tadi ada yang nulis. Ayo, boleh cepat. Ayo, nggak apa-apa, siapa aja ya. Ayo Zaza. Ayo. Ya, sebut. Ayo Zaza. Ayo, kelompok 5. Mana ini? Ayo, cepat. Waktunya mau habis. Ayo, berani untuk ya tampil di depan. Ya, harus berani. Ayo Zaza. Yang ditulis oleh kelompok 5 adalah 1. Hal yang membatalkan puasa, 1. Muntah yang disengaja,
2. Merokok. Rokok. 3. Makan dan Oke, minum. betul. Hal membatalkan puasa. Lanjut lagi. Yang ditulis apa lagi? 2. Orang yang tidak wajib puasa. Hmm. 1. Murtad. 2. Haid. 3. Menyusui. 4. Gila. 5. Hamil. Oke, syarat puasa 3. 1. Islam. 2. Berakal. 3. Tidak mabuk. 4. Suci dari haid dan nifas. Oke, bagus semuanya. Ya, rata-rata sudah paham ya dalam penjelasan masalah puasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, setelah ini kalian nanti kerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Nah, ini perintahnya adalah nanti kalian tuliskan, ya. Kalau misal disuruh tulis, tuliskan. Ya, menjelaskan pengertian puasa dengan tepat, menganalisis ketentuan pelaksanaan puasa sesuai syariat Islam, menyebutkan sebab-sebab batalnya puasa dengan benar, menyebutkan sunah-sunah puasa dengan benar. Kelompok 2 yang membatalkan puasa, maju. Makan. Haid, Minum. Main bola. Berendam. Muntah disengaja. Oke, teman-teman, kira-kira mandi dan main bola termasuk membatalkan puasa nggak? Tidak, berarti salah 2. Selanjutnya, kelompok 4. Sudah belum kelompok 4? Ayo, sini. Siapa yang bicara? Ayo, Esa maju. Ayo, cepat. 1. Oke, yang membatalkan puasa apa aja? Muntah Muntah disengaja. Makan. Haid. Minum. Oke, makan, haid, minum, ya betul, 100. Oke, semuanya, kita beri aplaus untuk semuanya. Tepuk tangan semuanya. Puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Taraweh sahur jangan lupa. Oke, bagus. Sudah? Oke, sini yang sudah boleh kumpulkan. Bagus. Oke, boleh duduk. Sudah? Baik, yang sudah? Oke, baik. Alhamdulillah, ya kita sudah
selesai pembelajaran hari ini, kita simpulkan bahwasanya puasa itu memiliki beberapa ketentuan. Ada apa saja ketentuannya? Pertama, ada tentang masalah makna puasa. Apa makna puasa? Maryam, puasa itu apa? Menahan diri dari lapar dan haus. Kenapa? Oke. Mau tanya lagi, Zaza. Apa saja yang termasuk membatalkan puasa? Makan dan minum. Terus? Muntah disengaja. Lanjut. Haid. Oke, bagus. Nifas. Dah. Kemudian, rukun puasa ada dua. Apa saja? Rukun puasa ada dua. Apa saja? Menahan. Terus satu lagi? Nawaitu apa nawaitu? Niat. Oke, bagus. Ya, sekarang kita tepuk puasa lagi ya. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih sahur jangan lupa puasa. Oke, alhamdulillah. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Sebelum kita tutup, kita nyanyikan dulu lagu apa namanya? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semuanya bernyanyi ya, nggak usah teriak-teriak, nyanyi dengan santai saja. Ayo, 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Olahraga makan sehat bergizi. Tetap beristirahat. 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, olahraga, makan sehat dan gizi, dengan belajar, bermasyarakat, tak beristirahat. Oke, cukup ya. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang puasa, yaitu hikmah puasa. Kita ingin tutup nih pembelajaran kita. Pak Mas ingin Maryam maju lagi untuk menutup doanya. Nah, Istidadan Ad-du'a'u bidaya A'udzubillahi
syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat dalam belajar. Dadah.